Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang updatean ya, energi kamu dan dia. Jadi bakalan kayak gimana nanti, ini kamu, ini dia. Lalu kalau kamu nanya dianya siapa, siapapun yang kamu pikirkan, jadi fokus sama diri kamu dan koneksi sama orang itu. Mau itu gebetan, mau itu pasangan. Aku mau lihat energinya, koneksinya kayak gimana, kedepannya seperti apa. Oke? Sebelum kita mulai, seperti biasa aku harus disclaimer kalau ini adalah general reading diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energi bisa resonate bisa tidak dan energi bisa vice versa. Dimana yang namanya energi itu kalau kolektif tergantung yang paling dominan yang mana itu gampang banget dilihatnya berarti. Oke, okay? So focus on yourself. Tarik nafas, tahan, hembuskan, fokus sama dirinya. Dirinya siapa? Panggil dia dalam hatimu, sebut namanya dia, di kepalamu ingat-ingat dianya kayak gimana. Terus tanya ke aku, koneksi kalian berdua seperti apa. Oke, okay? Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Aku bakal lihat dulu langsung ke energi dirimu. There's spirit guide, angel divine power, like God, Genesis. Give permission and protection to the people who watch this video. Tell me about their current energy. Oke. Okay. Di sini adalah orang-orang dengan energi air sign Aries, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Aku melihat sebenarnya ada fulfillment dalam kehidupan kamu, tapi somehow you want something more. Kamu ingin sesuatu yang lebih gitu. Like you have something, kamu punya sesuatu, tapi masih pengen sesuatu yang lebih gini. Kamu tahu soal kalimat yang the grass is always greener on the other side. Rumput tetangga itu bakal lebih hijau gitu dari yang kita lihat. Kok punya kita cuma gini ya, kok punya aku cuma ini ya, karena kamu gak pernah tahu apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka punya. Jadi fokus sama apa yang kamu punya untuk saat ini. Sebenarnya secara energi ada sebuah kebahagiaan dan keharmonisan. Di sini kalau ada Ten of Cups itu ngomongin soal kamu bisa mengisi sendiri kebahagiaan kamu sebenarnya. Cuman di sini Seven of Swords, sometimes kepuasan itu gak bisa disamakan sama keinginan gitu loh. Jadi sama kepuasan batin tidak bisa sejalan sama apa yang sesuai sama ekspektasi kamu. Gitu. Jadi harus tahu nih. And then belajar untuk jujur sama diri sendiri. Kalau di sini, aku ngelihatnya ada sebuah pelajaran untuk dirimu. Pertama, jujur sama diri sendiri. Nerima apa yang sudah kamu punya. Belajar untuk bisa menghargai apa yang diberikan ke kamu. Message for people who watch this video, tell me about their current energy. Di sini ada energi orang-orang yang sangat sensitif, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Aku ngeliat di sini jangan sampai overwhelmed. You have love. Saat kamu mempunyai cinta untuk diberikan, berikan. Gak hanya sama satu sosok orang yang kamu pengen jadian sama kamu atau pengen jadi sama kamu, tapi bisa sama keluarga. Queen of Cups itu belajar untuk bisa memahami perasaannya dia sendiri. Dia juga bisa belajar untuk bisa memahami worth-nya dia. Nanti kedepannya ada keadaan dimana ada sensitivity yang akan lebih gede lagi. Aku ngeliat untuk beberapa dari kalian belajar untuk bisa memuaskan batinmu sendiri. Oke, okay? Ini energi kamu. Kalau ngomongin soal zodiak, jangan terpaku sama zodiaknya ya, karena yang tadi selalu aku bilang, setiap orang itu ada birth chart, ada sun rising, Venus, and Vedic rising. Jadi cek dulu itunya. Okay? Tell me more about the people who watch this video, the person that they're dealing with, the person that they think about right now, energinya. Okay, ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ini dia adalah sosok orang yang very gampang untuk narik diri, gampang untuk moving on, gampang untuk moving out, gampang untuk menutup keadaan. Jadi kayak gampang untuk menutup buku. Kenapa? Karena dia adalah sosok orang yang sebenarnya lebih prefer apapun dia bisa logikakan atau dia nilai secara realita.
Kalau kamu nanyain soal emotion dia itu bukannya tipe orang yang tegaan ya, tapi untuk melindungi dirinya sendiri, dia harus bisa berpegang sama sesuatu hal yang memang ada untuk dirinya gitu. Di sini ada energi orang-orang yang lagi fokus sama kerjaan, fokus sama karir, fokus sama masa depannya. Dan di sini aku ngelihatnya dari Four of Pentacles, to be honest, kamu dealing sama seseorang yang masih berat di masa lalu gitu. Jadi dia masih punya masa lalu yang bisa jadi traumanya dia atau bisa menjadi standar dia untuk bisa memulai sesuatu yang baru. Tell me more about their person, current energy right now. Lagi tertutup banget untuk saat ini, tapi in a couple of weeks atau beberapa hari atau beberapa minggu atau 1 bulan kemudian dia bakalan maju untuk giving you something. There's a energy romance di sini. Secara energi ya, dia itu orang yang butuh banyak validasi sih dari semesta, dari orang-orang sekitar kalau apa tindakannya itu benar. Jadi walaupun dia pengen ngelangkah, aku ngeliat di sini ada sebuah keraguan. Walaupun yang pengen dia lakukan adalah benar-benar dasarnya dari ketulusan dan dari cinta gitu. So aku bakal lihat lagi tentang what will happen sama hubungan kamu dan dia. Keadaannya sekarang kayak gimana? Terus Spirit Guide, Angel of Power, like Katanya Resas. Give permission and protection to the people who watch this video. What will happen to this connection? Okay, sebenarnya kalau ngomongin soal what happen, apa yang kamu giving atau apa yang dia berikan nggak terlalu equal ya, nggak terlalu seimbang. Contoh, let's say kamu ngasih dia jeruk 1 kilo, dia cuma mampu ngasih jeruk setengah kilo gitu loh. Jadi ada keadaan yang sebenarnya kurang begitu seimbang apa yang diberikan di situasi kalian berdua. Contoh aja kayak kamu udah usaha banyak, dia usahanya cuma setengah, bukan karena dia pengen cuma ngasih setengah, tapi kemampuan dia cuma seperti itu. Spirit Guide, Angel of Power. What will happen to this connection? Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang seperti itu. Thank you. Oke, di sini ada Queen of Cups, ada the Two of Wands, ada the Wheel of Fortune, ada the Magician, sama ada the Devil. Oke, pertama kamu sama dia ada godaannya. Godaannya cukup jelas ya, hal-hal yang berbau duniawi. Let's say kayak money, finansial, jadi ada financial issue antara kalian berdua. Atau selain financial issue tuh kayak aku mau ngejar karir dulu deh gitu, aku mau ngejar jabatan dulu. Ada keadaan seperti itu. Dari the energy the devil, ini kalau misalnya ada kurang rasa percaya satu sama lain leading to toxic relationship. Dan kalau aku lihat dari Queen of Cups sendiri, untuk kalian yang feminine sebenarnya kamu adalah prioritas di hatinya dia. Cuman life, ya namanya kehidupan, kita itu punya prioritas macam-macam. Prioritas kamu sama prioritas dia pasti beda. Kalau di hubungan pun seperti itu. Kemampuan dia untuk merealisasikan prioritas dia, itu adalah haknya dia. Kemampuan kamu untuk merealisasikan impian kamu itu juga hak kamu. Tapi itu bukan tanggung jawab dia untuk merealisasikan apa yang kamu pengen. Dan sebaliknya pun seperti itu. Makanya aku lihat di sini masih ada sesuatu hal yang pengen diraih masing-masing. Dari Two of Wands sendiri sebenarnya kalau ngomongin keadaan bisa stabil asal memang komunikasinya jelas banget. Kayak kejelasan dari dia atau kejelasan dari kamu, keadaan dia seperti apa, keadaan kamu seperti apa. But yang namanya the Wheel of Fortune, kita tuh berpacu sama ekspektasi ekonomi, ekspektasi sosial atau standar-standar kalau umur segini harus gini atau aku tuh kerja seperti ini untuk ini gitu. Bisa ekspektasi keluarga juga gitu. Kalau the Wheel of Fortune, walaupun ini ada keberuntungan di hubungan ini, but yang namanya wheel ya, yang namanya roda itu berputar, jadi ada siklusnya. But di sini ada the Magician. Untuk kalian yang bilang sama maskulin, dia tuh usaha banget untuk bisa doing something gitu sebenarnya. Cuman balik lagi, di sini banyak godaannya, banyak manipulasinya. Kenapa? Karena contoh, ya udah aku pengen serius. Nah, si pasangan juga ngomong ya udah serius. Padahal secara mental dia tuh aduh, aku nggak sanggup nih serius nih, belum mampu nih gitu. Tapi yang diomongin untuk bisa menyenangkan pasangannya, akhirnya
dia agak sedikit memanipulasi atau berbohong gitu. Just be careful aja, makanya kita nggak bisa memaksakan ya soal kemampuan manusia. Untuk kalian yang di sini ada energi Capricorn, di sini juga ada energi Virgo dan Gemini, lalu di sini ada energi Sagittarius dan Cancer dan Pisces. Gitu. Aku bakal lihat what you need to focus on this connection ya. What happened with this connection? Oke, di sini ada juga ekspektasi keluarga. Ini untuk beberapa dari kalian dealing sama pasangan yang mempunyai standar. Kalau pasangan anak saya harus begini gini gini gitu. Ada yang seperti itu. But kalau aku lihat di sini, to be honest, untuk beberapa dari kalian ada sebuah ekspektasi yang tidak terpenuhi karena di sini ada Three of Swords. Three of Swords, it means there's an option di pasangan, bisa dari kamu yang punya opsi atau pasangan yang punya opsi. Ini gak untuk semuanya ya, karena di sini energi banyak yang datang. Dari The Lovers ini ngomongin soal option, bisa ke kanan bisa ke kiri. Three of Swords sama Three of Cups ini dealing with more than two people in this connection. Jadi kalau koneksi antara pasangan kan ada si A sama si B. Ini bisa jadi ada orang-orang lain gitu. Bisa secara konsep pilihan lain atau memang yang tadi aku bilang keluarga yang involve. Kalau misalnya contoh si A ini keluarganya setuju, sementara si B keluarganya sangat mempengaruhi gitu loh. Itu bisa jadi third party situation juga. Siapa third party-nya? Itu keluarganya. Jadi yang namanya third party bukan hanya ada orang lain di situasi ini, tapi bisa jadi orang lain itu dalam konsep keluarga gitu. Apa yang perlu kamu fokusin? Pertama ngomongin soal prinsip. Jadi misal saran dari orang tua atau wejangan dari orang tua itu bisa ngebantu. Ambisi, jadi kadang-kadang yang tadi aku bilang kita punya keinginan, tapi itu adalah bukan tanggung jawab pasangan kita untuk memenuhi itu. Gitu, karena masing-masing punya prioritas walaupun kalian berdua ada di satu hubungan. Kalau misalnya kalian sejalan, kalian maunya apa, sesuatu hal yang sama, itu nggak masalah, usaha bersama. Tapi kalau sebenarnya secara sejujurnya apa keinginannya itu beda, itu tidak bisa dipaksakan. Itu akan kerasa gitu. Kerasanya bakalan ya itu bingung di situasi, atau misal kamu ngerasa ini nggak pas, aduh aku ngerasa aku usaha banget di hubungan ini gitu. Pasti ada orang yang kayak gitulah. Nah itu biasanya tanda-tanda kalau sebenarnya what do you want itu beda. Apa yang kalian berdua mau itu beda gitu. Be careful, don't oversharing, karena di sini ada Three of Swords juga. Kadang-kadang yang misalnya kita sharing nih ke teman lah gitu, yang nggak benar-benar tahu tentang diri kita. Di sini ada kadang-kadang ada hal-hal yang bisa mempengaruhi. Aku bakal lihat dari Romance Angel ya. Ada free yourself, it's time to take back control of your life. Untuk kalian yang terpaksa dalam suatu hubungan atau keterikatan dalam suatu hubungan, atau kalian gak jadi diri kalian seutuhnya, kamu harus keluar dari situasi tersebut. Karena kamu gak bisa pretending terus-terusan. You deserve love, you are lovable. Kamu berhak untuk mendapatkan cinta yang seharusnya kamu dapatkan. Past love relationship, you have known each other before. There's a karma situation di sini yang terulang kembali. Ada give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi kita usaha, tapi kita juga punya limit. But you need to know limit kamu seberapa. Okay, so aku bakal lihat lagi dari sini. Kalau the outcome most of you ya, sebenarnya ngomongin soal pilihan ya. Jadi ini bukan tipe keadaan yang kamu nggak bisa milih apa-apa, harus nerima, nggak, bukan keadaan yang seperti itu. Keadaan yang masih kamu bisa pilih mau bakalan seperti apa, mau milih seperti apa.
But let's see, tell me more message for the people who watch this video. Satisfaction. You let the energy of love guide you to self-approval so that others no longer define who you are. Jadi kita nggak butuh validasi dari orang lain sebenarnya. Yang bisa kita puaskan adalah diri sendiri sama ke pasangan. Itu bukan tanggung jawab kamu untuk memberikan dia validasi. Jadi memberikan dia sebuah kenyamanan dari ketakutan-ketakutannya dia lah. Kindness, you're humanitarian made of love and you are able to share the energy with others. Jadi, sharing the love that you have bukan hanya sama pasangan yang saat ini atau sama gebetan, tapi bisa sama keluarga. Jadi itu nanti ada tinggal balik yang kamu rasa. Oh, ternyata love supposed to be like this ya, gitu. Present, you live in the moment and are able to bring forth the energy of love with the current circumstance. Jadi, living in the moment, enjoying the time yang sekarang, jangan terlalu pusingin tentang masa depan, karena apa yang kamu punya, yang tadi aku bilang, di tangan kamu itu punya sesuatu. Gimana cara kamu untuk merawatnya. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Just spirit guide angelic one power like I think it is. Give me permission and protection to say to people who watch this video. Tell me about the outcome of the situation. Ada the page of swords. Ada healing. Jadi kalau ke depan ada fase untuk menyembuhkan. Jadi bukan dia yang nyembuhin kamu atau kamu nyembuhin dia, tapi waktu menyembuhkan kalian berdua. Atau space yang kalian punya menyembuhkan kalian berdua. Tapi yang namanya energy healing from the angel of the ocean, itu biasanya keadaan yang emang ngalir. Akhirnya yang tadinya tersumbat, yang tadinya stuck, yang tadinya tidak bergerak akan bergerak. Dari page of swords, yang tadi aku bilang be careful sama orang-orang sekitar. Ini kayak ngomongin soal gosip, ngomongin soal terpengaruh sama kata-kata orang, jadi hati-hati. Kita harus mengerti apa yang hati kita pengen. Seven of Cups, there's a lot of possibility yang tadi aku bilang. Kamu itu punya pilihan ke depannya seperti apa. Bukan hanya harus menghadapi dan sesuatu hal yang jalannya cuma satu aja. Kan ada tuh orang yang dia nggak punya choices sama sekali, harus ngejalanin emang harus dijalanin, tapi kamu punya choices. Nah, pilihlah dengan bijak gitu. So aku bakalan kasih pesan lagi dari oracle card ini. Ada Sacred Lotus, no mud, no lotus. Jadi yang namanya percintaan pun kamu gak akan pernah ngerasain kebahagiaannya kalau kamu gak ngerasain di bawahnya seperti apa, pahit-pahitnya seperti apa. Kamu gak bisa menerima kebaikan orang tersebut kalau kamu gak nerima sisi buruknya juga. Everything itu harus balance. Di sini ada gratitude. Gratitude makes sense of your past, bring peace for today, and creates a vision for tomorrow. Yang aku bilang di awal, bersyukur sama apa yang kamu punya, karena itu bisa menjadi landasan atau bisa menjadi alat bantu untuk kamu healing apapun yang di masa lalu dan banyak menerima blessing di sekarang, dan kamu akhirnya mempunyai hope untuk masa depan. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan ini secara personal. Harap sabar, aku balas satu-satu. I don't know, kayaknya Juli, Agustus ke Juli awal, Agustus ke September awal kayaknya aku bakalan libur, because ada hal besar di keluarga aku yang harus aku kerjakan. Jadi kalau misalnya aku balasnya lama, harap sabar, okay? Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. And then kalau misalnya kamu request, kalau kamu suka video ini, sorry, kenapa aku muter-muter ya? See you in the next reading. Bye!